Halo Sobat Karsa, jumpa lagi bersama kami di acara podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar seputar kesehatan di rumah podcast RSUD Karsa Husada Batu. Bersama saya, Ahmad Naufal Yonda Pratama sebagai host pada hari ini. Sobat Karsa, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya screening hipotiroid kongenital dengan tema Selamatkan Generasi Muda dengan Screening Hipotiroid Kongenital. Nah, Sobat Karsa, sebelum kita membahas tentang screening hipotiroid kongenital, di sini kita sudah kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya sudah kompeten di bidangnya. Mari kita sapa Dr. Franz dan Ibu Happy. Ya, Ya, sebelumnya kita tak kenal maka tak sayang, mari perkenalan dulu ya dok ya. ya. Silahkan untuk Dr. Franz bisa menyapa Sobat Karsa yang ada di rumah. Baik Sobat Karsa yang berada di rumah dan di mana saja berada. Perkenalkan saya Dr. Franz. Saya spesialis anak di Rumah Sakit Karsa Husada Batu. Tugas sehari-hari saya di rumah sakit dan saat ini ya saya senang untuk bisa membagi apa yang eh, hal mengenai eh, screening hipotiroid kongenital. Ya, baik. Sehat selalu ya dokter ya. Ya, sehat. Ya, selanjutnya silahkan Ibu Happy untuk menyapa Sobat Karsa yang ada di rumah. Halo Sobat Karsa yang ada di seluruh kota Batu atau dimanapun saja, bahkan mungkin di Jawa Timur. Perkenalkan, nama saya Happy. Saya bidan muda, saya dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Sehari-hari saya di Dinas Kesehatan Batu, saya berada di bidang Kesmas dan menangani program bayi. Begitu. Oh iya, terima kasih. Sehat ya Ibu Happy ya. Begitu. Nah, ini nanti kita kurang lebih 20-30 menit berbincang tentang screening hipotiroid kongenital. Nah, untuk screening hipotiroid kongenital itu seperti apa sih, Dok? Bisa dijelaskan ke Sobat Karsa yang ada di rumah? Baik, Sobat Karsa, eh, mungkin kita sering mendengar tentang hipotiroid kongenital atau sekarang kita lebih kenal lagi ada istilah screening hipotiroid kongenital atau disingkat SHK. SHK ini adalah suatu upaya untuk melakukan screening awal untuk bayi-bayi baru lahir eh, dan hipotiroid kongenital sendiri adalah adanya gangguan kongenital yang terjadi pada bayi baru lahir di mana tidak terdeteksinya hormon tiroid pada sel target sehingga hormon tiroid ini akan terganggu, itu akan mempengaruhi pada sistem pada bayi itu sendiri. Demikian. Oh iya, berarti hipotiroid kongenital ini mencegah atau menghambat pertumbuhannya, Dok. Iya. Ya, jadi kita tahu hormon tiroid ini berperan dalam eh, pertumbuhan terutama Pertumbuhan otak. tulang, ya otak, dan juga eh, berkaitan dengan endokrin, sistem endokrin. Kalau penyebabnya sendiri itu dari mana, Dok? Ya, memang untuk penyebab pasti eh, hipotiroid kongenital ini belum pasti, tetapi eh, dari gejala yang 95% bayi yang lahir itu hampir tidak ada gejala yang khas, sehingga perlu kita melakukan screening untuk semua bayi. Jadi bayi yang lahir, baik itu baik lahir cukup bulan maupun prematur, kita harus melakukan screening untuk mengetahui apakah kadar hormon tiroidnya itu normal atau tidak. Oh iya, berarti bukan hanya bayi yang kira-kira prematur, tapi semua bayi yang lahir itu Ya, wajib untuk di screening, Dok ya ya? wajib untuk Oh dilakukan iya. screening. Untuk Ibu Happy, sebenarnya di Indonesia ini kan sudah gencar oleh pemerintah untuk kita wajib untuk screening hipotiroid kongenital. Untuk di Indonesia sendiri itu seberapa besar kasusnya, Bu? Ya, jadi sebetulnya untuk screening hipotiroid kongenital ini itu di dunia ini Indonesia termasuk yang terlambat. Artinya untuk negara-negara berkembang lainnya, tetangga kita itu sudah melakukan ini jauh. Artinya kita baru merespon itu tahun 2014. Tahun 2014 kita baru merespon dan waktu itu pemerintah pusat lebih memfokuskan untuk daerah-daerah lokus. Nah, untuk Kota Batu sendiri eh, tidak termasuk lokus. Baru tahun 2023 ini memang semua wajib melakukan screening hipotiroid kongenital. Untuk kejadiannya sendiri kalau di dunia itu
dari 3.000 bayi yang lahir itu ada 1 bayi yang mengalami hipotiroid kongenital. Untuk di Indonesia sendiri angkanya lebih besar. Artinya dari 2.115 bayi yang lahir ada 1. Jadi kita sudah lebih tinggi daripada angka Dunia. Ya. seperti itu. Jadi itu bisa dibilang kejadian luar biasa, Dok ya. Artinya di dunia saja 3.000 banding 1 atau 1 banding 3.000, di Indonesia 1 banding 2.000 lebih ya. 2.000 lebih sudah. Kalau yang beresiko terkena hipotiroid kongenital itu siapa saja? Semua bayi beresiko ya, tapi yang lebih beresiko tuh kita tahu hipotiroid itu kan adanya gangguan fungsi kelenjar hormon tiroid, pemroduksi hormon tiroid. Nah, hormon tiroid sendiri ini dipengaruhi oleh kecukupan yodium atau yang kita kenal yodium atau yodium seperti itu. Jadi memang masyarakat daerah pegunungan atau tidak pegunungan pun karena kurangnya konsumsi yodium atau penyimpanan garam yang tidak baik, akhirnya membuat kita defisiensi yodium. Ya, itu kita beresiko. Dan juga untuk hipotiroid kongenital ini juga mengaruh dari keturunan. Mungkin dari kakek buyutnya, orang tuanya ada yang mengalami hipotiroid, kemungkinan anak cucunya juga bisa beresiko. Oh iya, berarti mungkin dari ibunya juga bisa, dari ayahnya juga bisa, Dari kakek buyutnya kakeknya juga bisa. Mungkin saja dari kakeknya terkena, generasi kedua tidak, generasi ketiga juga bisa berpeluang kena hipotiroid kongenital. Lalu untuk gejalanya dari hipotiroid kongenital itu seperti apa, Dok? Ya, jadi yang membedakan itu hipotiroid dengan hipotiroid kongenital, ya hipotiroid pada anak dan hipotiroid kongenital adalah anak akan mengalami satu retardasi mental, karena kita tahu hormon tiroid berperan sangat penting untuk proses pembentukan susunan saraf pusat. Jadi kalau terjadi adanya gangguan baik itu produksi maupun gangguan kepekaan untuk bekerjanya hormon tiroid pada sel target di kelenjar tiroid sendiri, itu akan mengakibatkan terganggunya proses pembentukan sel-sel otak, regenerasi maupun melanisasi dan sebagainya. Sehingga ini akan mengakibatkan adanya penurunan intelijensia pada anak. Seperti Down syndrome itu, Dok ya? Down syndrome itu kelainan pada kromosom, sedangkan ini lebih berbahaya lagi sebenarnya. Artinya untuk masa depan anak itu akan mengalami satu retardasi mental. IQ anak akan lebih rendah daripada. Yang kedua akan mengalami perawakan pendek. Seperti stunting gitu, Dok ya? Ya, salah satu perawakan pendek pada anak. Yang lain lagi terjadi keterlambatan pubertas. Kemudian anak akan mengalami gangguan pada fungsi yang berkaitannya dengan pertumbuhan tulang dan kecepatan pertumbuhan tulang dan sebagainya. Saya pernah membaca di artikel, jadi kalau ada anak yang terkena hipotiroid itu kayak sebenarnya 2 tahun sudah bisa jalan atau 5 tahun sudah bisa membaca, itu agak lambat, jadi seperti itu ya. Jadi untuk Sobat Karsa, sebelum kita melanjutkan lebih dalam lagi tentang hipotiroid kongenital, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di seluruh akun media sosial kita. Dan jangan lupa pantau terus podcast Ngopi Sehat di YouTube RSUD Karsa Husada Batu. Saya Dr. Haji Muhammad Rizal, MMMkes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu. Dengan ini menyampaikan
bahwa RSUD Karsa Husada Batu selalu siap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Kota Batu dan sekitarnya dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit. Karena kami mendapatkan nilai 80,41 untuk indeks kepuasan masyarakat yang dikategorikan baik dan terakreditasi paripurna bintang 5, yang artinya bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu adalah sebuah rumah sakit dengan kemampuan pelayanan, fasilitas, kesehatan, dan sarana penunjang dan sumber daya yang lengkap. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu hadir untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan standar pelayanan yang tinggi dan fasilitas yang memadai. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu selalu memberikan pelayanan prima agar menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat. Nah, Sobat Karsa, tadi kita sudah membahas tentang hipotiroid kongenital, sekarang kita akan membahas tentang screeningnya. Jadi, apakah yang di screening itu hanya bayi yang bergejala atau pada saat dilahirkan sudah ada gangguan-gangguan, atau semua bayi yang dilahirkan itu wajib untuk di screening. Jadi, bagaimana, Dokter? Ya, saat ini setelah dilakukan sosialisasi kepada dari Dinas Kesehatan, juga kepada rumah sakit dan juga semua instansi untuk yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan bayi, saat ini wajib untuk semua bayi yang lahir usia 48 sampai 72 jam itu dilakukan screening hipotiroid kongenital. Jadi terutama bayi yang usia gitu. Kecuali bayi yang dirawat karena kondisi tertentu, sakit misalnya, di ruang perawatan khusus di rumah sakit, bisa kita ambil saat pengambilan rutin untuk bayi tersebut, pengambilan screen lab rutin, bisa juga kita lakukan setelah usia 2 minggu. Tetapi semua bayi yang tidak ada masalah, kita harus lakukan di usia idealnya itu usia 48 sampai 72 jam. Itu kita lakukan. Jadi kalau harus di 48 itu yang paling ideal, Dok, ya? Iya. Kalau sebelum itu malah tidak boleh, Dok, ya? Ya, itu yang kita kenal adanya positif. Jadi kita tahu hormon tiroid pada saat lahir dalam beberapa jam dia akan tinggi. Setelah itu akan turun mendekati ke usia 48 jam. Dan itu sebenarnya yang usia yang ideal untuk kita lakukan pemeriksaan screeningnya. Baik, jadi kalau untuk tujuan dilakukannya screening itu bagaimana? Jadi tujuannya dilakukan screening yang pasti karena ini kan untuk semua bayi ya. Jadi tujuannya adalah deteksi sedini mungkin. Jadi deteksi sedini mungkin adanya kelainan hipotiroid atau yang kita kenal dengan hipotiroid kongenital. Nah, tujuannya apa? Kalau kita sudah mengetahui lebih dini, otomatis penanganannya bisa lebih dini juga. Karena untuk bayi-bayi penderita hipotiroid kongenital itu mereka memiliki masa emas, artinya di 28 hari kehidupannya itu adalah masa emas untuk penanganan. Jadi istilahnya masih bisa terselamatkan, artinya resiko kerusakan otaknya itu lebih minim daripada yang sudah terlambat. Jadi semakin awal kita mendeteksi, semakin awal kita tahu, semakin cepat pula kita melakukan penanganan. Dan otomatis itu akan meringankan biaya dalam arti biaya perawatan bayi atau penderita hipotiroid. Baik itu biaya pribadi, terus kemudian biaya keluarga, otomatis kan butuh ekstra ya untuk pengobatannya, untuk pendidikannya. Dan yang pasti itu menjadi beban negara. Jadi makanya kenapa kita mewajibkan melakukan deteksi dini pada screening hipotiroid,
itu karena memang kita menilainya itu sangat murah dibandingkan dengan impact-nya jika Iya, sudah lebih terjadi. baik mencegah gitu Bu ya. Iya, mencegah. Karena jika walaupun 1:3.000 istilahnya ya, tapi biayanya itu lebih besar daripada kita mencegah Ya. untuk 3.000 bayi tadi. Jadi Seperti itu. untuk calon ibu atau ibu yang sudah mulai mengandung, sudah mau mulai melahirkan, jadi harus disarankan untuk screening hipotiroid Iya. kongenital. Kalau dampaknya jika kita telat untuk screening itu bagaimana, Dok? Ya, ini satu akan berpengaruh sekali terhadap tumbuh kembang anak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Happy tadi, secepat kita tahu kalau terjadinya hipotiroid kongenital, kita bisa secepatnya melakukan pengobatan. Kalau kita secepatnya melakukan pengobatan, anak akan terhindar dari dampak akibat hipotiroid itu sendiri. Dan kita tahu kalau anak yang terjadi hipotiroid, salah satu yang kita khawatirkan adalah terjadi adanya retardasi mental, adanya kemunduran intelektualnya, kemudian pertumbuhannya. Itu yang kita tidak inginkan seorang anak lahir dengan hipotiroid, terlambat kita melakukan screening, terlambat kita melakukan pengobatan, ini akan berdampak cukup besar untuk masa depan anak itu. Jadi kita harapkan sebelum 3 bulan, anak itu sebenarnya sudah Harus di mendapat pengobatan. screening. Diobati, Dok ya. Screening di usia 4872, setelah ketahuan, kita lakukan konfirmasi tes lagi, positif, kita langsung melakukan terapi. Jadi masih bisa diobati, Dok ya, walaupun Iya. terlambat. Iya. Kalau mungkin ada kasus, Dokter, masih di screeningnya itu baru tahu di umur 5 tahun, itu apakah bisa diobati, Dok? Tentu ini sudah ada dampak dulu ya. Pengobatan bisa, tetapi akibat dari hipotiroid itu sudah terjadi. Kita tahu perkembangan otak itu terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Jadi itu dari sejak kehamilan sampai 2 tahun, 1000 hari ya, 1000 hari pertama kehidupan. Dan kalau terjadi masalah hipotiroid, tentu itu akan sifatnya permanen dan ini akan membawa dampak yang cukup buruk untuk perkembangan selanjutnya. Mungkin ini yang terakhir untuk Dr. Franz dan Bu Happy, mungkin statementnya satu-satu. Saran untuk orang tua atau calon orang tua di Sobat Karsa di rumah, mungkin sarannya seperti apa agar anaknya tidak terkena hipotiroid kongenital. Dimulai dari Dr. Franz. Baik, Sobat Karsa, calon ibu maupun ibu-ibu sekalian yang merencanakan kehamilan ataupun baru melahirkan, saran saya ikutlah dalam kegiatan screening hipotiroid kongenital atau sering kita singkat SHK, untuk kita tahu apakah bayi yang kita lahirkan atau anak yang akan kita lahirkan ini mempunyai kadar hormon tiroid yang normal atau tidak. Tentu dengan melakukan screening awal ini, kita akan tahu dan secepat mungkin kalau ada gangguan kita akan obati sehingga anak terhindar dari dampak akibat hipotiroid kongenital. Jadi saya mengajak kita sama-sama mendukung program screening hipotiroid kongenital supaya kita terbebas dari dampak akibat hipotiroid itu sendiri. Baik. Demikian. Terima kasih, Dokter. Karo dari Ibu Happy, silahkan. Jadi baik untuk semua para ibu dan calon orang tua, jangan ragu-ragu, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan screening hipotiroid kongenital pada bayi Anda. Karena semakin cepat diketahui, semakin cepat ditangani, dan itu menjadi aset yang bagus untuk bangsa Indonesia. Baik, Sobat Karsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Banyak sekali ilmu dan informasi yang telah kita terima dari narasumber-narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Terima kasih untuk Dr. Franz dan Ibu Happy. Sobat Karsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe di semua sosial media kami di Instagram, YouTube, dan TikTok. Saya Ahmad Novel Yonda Pratama bersama Dr. Franz dan Ibu Happy pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.
Saya Dr. Haji Muhammad Rizal, MMMKes, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu. Dengan ini menyampaikan bahwa RSUD Karsa Husada Batu selalu siap memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat di Kota Batu dan sekitarnya dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit. Karena kami mendapatkan nilai 80,41 untuk indeks kepuasan masyarakat yang dikategorikan baik dan terakreditasi paripurna bintang 5, yang artinya bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu adalah sebuah rumah sakit dengan kemampuan pelayanan, fasilitas, kesehatan, dan sarana penunjang dan sumber daya yang lengkap. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu hadir untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan standar pelayanan yang tinggi dan fasilitas yang memadai. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu selalu memberikan pelayanan prima agar menjadi rumah sakit pilihan utama masyarakat.